Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zainab dari S2 Pendidikan Biologi Universitas Negeri Jakarta. Saya di sini akan menjelaskan tentang regulasi hormon pada metabolisme protein. Protein tersusun atas sejumlah asam amino yang membentuk suatu untayan atau polimer dengan ikatan peptida. Protein tersusun atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan terkadang mengandung belerang dan fosfor. Protein memiliki gugus amina atau NH2 dan gugus karboksil yaitu COOH. Nah, protein ini mempunyai dua jenis. Yang pertama glikoprotein, di mana protein yang mengandung karbohidrat. Kemudian ada lipoprotein, di mana protein yang mengandung lipid. Nah, fungsi protein itu banyak macamnya. Nah, protein bisa sebagai enzim, di mana dia bisa sebagai katalisator berbagai reaksi kimia yang terjadi pada tubuh. Misal, ketika enzim maltase itu kan untuk bantuan maltosa berubah menjadi glukosa kan. Nah, kemudian dia bisa sebagai alat pengangkut atau transport. Nah, protein yang mengikat dan memindahkan molekul seperti ion yang spesifik. Misalnya, hemoglobin di dalam sel darah merah, kemudian dia mengangkut O2 di dalam darah. Nah, selain itu dia bisa sebagai hormon. Misalkan contohnya pada hormon insulin. Nah, kemudian ada sebagai protein kontraktil atau di mana dia adanya proses gerak atau berkontraksi atau berubah bentuk. Misalnya pada aktin, pada otot, kemudian ada miosin. Kemudian kalau pada mikroorganisme itu sebagai flagel sama ciliata ya. Nah, kemudian ada protein struktural. Kemudian protein struktural ini itu sebagai filamen atau penyangga untuk memberikan perlindungan, contohnya kolagen, keratin. Nah, selanjutnya ada protein nutrin dan penyimpan ya, di mana dia berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, misalnya pada putih telur yaitu albumin, kemudian pada susu yaitu kasein gitu. Nah, ini merupakan proses pemecahan protein menjadi asam amino. Nah, protein kemudian dihancurkan dengan air dan enzim melarutkan makanan, kemudian menjadi molekul protein. Nah, molekul protein ini dipecah oleh enzim pepsin menghasilkan polipeptida pendek, kemudian menghasilkan asam amino dengan bantuan enzim erepsin. Nah, pada udah jadi asam amino nih bisa langsung diserap oleh jaringan yang membutuhkannya, kemudian NH2 dan senyawa organik sederhana dikeluarkan dari ginjal berbentuk urea dan amonia. Nah, selain itu asam amino masuk ke dalam hati atau dideaminasi dalam hati atau liver menghasilkan asam keto, kemudian nanti akan masuk ke dalam asam sitrat. Tuh. Nah, kemudian pada metabolisme protein ini di mana dia itu ada yang namanya pemindahan gugus amina, yaitu ada deaminasi sama transaminasi. Nah, setelah itu ada siklus urea, kemudian ada perubahan kerangka karbon dan siklus asam sitrat. Nah, gugus amina yang dilepaskan itu ya pada proses deaminasi sama transaminasi itu akan masuk ke dalam siklus urea. Nah, sedangkan kerangka karbon yang dari asam amino akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Nah, ini contohnya transaminasi sama deaminasi. Transaminasi itu asam amino menjadi asam amino lain, kemudian asam amino menjadi asam keto. Nah, di mana ini tergantung jenis asam aminonya, kan asam amino kan jenisnya banyak. Nah, pada transaminasi dia merupakan pindahnya gugus amina atau NH2 dari
di mana asam amino ditambah alfa ketoglutarat menghasilkan asam alfa ketoglutarat dan L-glutamat. Kenapa dia menjadi asam alfa ketoglutarat? Karena gugus aminonya itu hilang. Nah, kenapa dia jadi L-glutamat si alfa ketoglutarat? Karena dia adanya penambahan gugus aminanya atau menerima gugus amina. Nah, pada transaminasi itu enzim yang berperan itu ada alanin, aspartat, ada leusin, ada tirosin. Nah, kemudian deaminasi atau pemecahan asam amino menjadi asam keto dan amonia atau NH14. Nah, ini ada L-glutamat. Dilanjutkan pada proses deaminasi di mana L-glutamat ini mengalami deaminasi oksidatif. Dia membentuk NH4+ atau amonia. Nah, glutamat itu merupakan di mana dia dapat dilepaskan, dia itu satu-satunya yang dapat dilepaskan gugus aminanya. Nah, prosesnya itu dikatalis oleh L-glutamat dehidrogenase pada matriks mitokondria. Glutamat merupakan satu-satunya asam amino yang aminanya dapat dilepaskan radial secara langsung dengan cepat. Gitu. Nah, nanti yang hasilnya ini NH4 atau amoninya ini akan masuk ke dalam siklus urea. Nah, di mana nanti dari NH4 ini menghasilkan siklus urea dan membentuknya karbomil fosfat. Di mana dia akan masuk ke dalam siklus urea sehingga terbentuklah urin. Gitu. Nah, kemudian perubahan kerangka karbon. Kerangka karbon dari asam amino yang telah mengalami pemindahan gugus akan masuk ke dalam siklus asam sitrat sesuai dengan jenis awalnya. Tetapi misalnya nih pada leusin, lisin, fenilalanin, triptofan, tirosin dia tidak bisa langsung masuk ke dalam siklus asam sitrat, tetapi akan diubah menjadi asetil-CoA, kemudian asetil-CoA barulah bisa masuk ke dalam asam sitrat. Nah, selanjutnya ada sintesis asam amino. Nah, sintesis asam amino ini ketika ada misalkan 3 fosfogliserat, artinya dia merupakan penghasil dari proses glukosa. Nah, kalau ada oksaloasetat dan alfa ketoglutarat, dia merupakan dari situs asam sitrat. Gitu. Nah, kemudian jenis asam amino. Asam amino itu ada asam amino esensial sama asam amino non-esensial. Nah, asam amino esensial ini dia terbentuk dalam diet atau makanan. Nah, dia itu tidak dapat disintesis. Nah, kalau non-esensial itu merupakan jenis asam amino yang dapat disintesis. Nah, berikut gangguan metabolisme protein itu ada, misalkan ada fenilketonuria atau PKU, di mana itu kondisi pada seseorang yang disebabkan oleh kelainan genetik yang ditandai dengan adanya kemunduran mental. Nah, kemudian ada yang namanya sickle cell anemia, di mana pada penderita thalassemia asam amino valin bergabung dengan asam glutamat kemudian pada hemoglobin sehingga sel darah merah membentuk seperti bulan sabit. Nah, ini sickle cell. Nah, kalau ini normal kan dia bulat nih. Nah, tapi kalau misalkan sickle cell anemia itu berbentuk bulan sabit seperti ini. Nah, kemudian akibat dari sickle cell anemia ini mengalami hemolisis dan mengakibatkan munculnya suatu gejala anemia. Nah, kemudian ada MSUD atau maple syrup urine disease, di mana dia merupakan akibat akumulasi leusin, isoleusin, dan valin, di mana zat-zat tersebut dikeluarkan melalui urin sehingga menyebabkan bau yang spesifik. Nah, dia warnanya juga agak gelap ya dibandingkan normal urin pada lainnya, dan dia dapat menyebabkan gangguan mental. Nah, pencegahannya itu bisa dengan cara pemberian diet protein, atau proteinnya itu dibatasi. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.